Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi Wak ya. Kalau semalam ada Champion League sama Liga-Liga pagi Wak ya. Kalau hari ini menunya ada Liga Champion sama Saudi Pro League ya Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan. Kali ini datang dari Saudi Pro League yang pertemuan antara Al Raid versus Al Hilal. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Al Raid Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan Wak ya. Calon-calon degradasi nih udah kayak gini biasanya ya kan. Sementara dari Al Hilal Wak ya, di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya kan Wak ya. Jadi Al Hilal di musim ini performanya cukup menurun juga Wak ya. Bahkan waktu di Champions League Asia bisa dibantai sama Al Ahli dengan skor 1-3 ya kan Wak ya. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir udah jelas lah Wak ya, pasti didominasi sama Al Hilal ya kan, dengan memenangkan 4 kali dan sisanya mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Al Raid. Di 5 pertandingan kandangnya lebih parah Wak ya, nggak pernah mendapatkan kemenangan, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. Sementara dari Al Hilal di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-30 Saudi Pro League. Jadi di klasemen sementara Wak geng, Al Raid itu berada di peringkat 18 atau dasar klasemen seperti yang gue bilang tadi ya kan, udah jelas lah calon-calon degradasi ya kan. Dengan hanya baru mengantongi 21 poin, sementara Al Hilal berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 62 poin. Untuk perebutan juara masih ada lah persaingan Wak ya, walaupun udah agak beda jauh juga ya kan antara Al Ittihad dengan Al Hilal ya kan. Selisih 6 poin ya kan, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Ini sepak bola ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mengikuti di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia, jelas aku di sini ambil ke Al Hilal ya Wak ya. Dan handicap min 2 bola. Terus dari over undernya di over 3,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Al Hilal dengan skor 0-4. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Saudi Pro League yang pertemuan antara Al Ahli versus Al Tawon. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Al Ahli Wak ya, justru Al Ahli di sini atau di musim ini gacor kali Wak ya. Kemarin baru menjuarai Champions League Asia ya kan Wak ya, final lawan Kawasaki Frontale ya kan, menang dengan skor 2-0 ya kan. Jadi untuk 5 pertandingan terakhirnya full win Wak ya, atau win streak ya kan. Sementara dari Al Tawon Wak ya, di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu didominasi sama Al Ahli ya kan, dengan memenangkan 3 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Al Ahli. Di 5 pertandingan kandang juga nggak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara Al Tawon di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Tidak buruk Wak ya untuk sekedar performa tandang ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-30 Saudi Pro League. Jadi klasemen sementara Wak geng ya, Al Ahli itu berada di peringkat 5 dengan sudah mengantongi 58 poin Wak ya. Walaupun dia di sini nanti nggak dapat zona yang ketiga nih Wak ya, Champions League Asia ya kan, tapi dia kan juara kemarin ya kan, otomatis masuk ya kan Wak ya untuk musim depan ya kan. Sementara Al Tawon berada di peringkat 8 dengan sudah mengantongi 41 poin, not bad lah Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, begitu tadi kita melihat performa dari kedua tim juga ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Al Ahli lah pastinya kan Wak ya. Dengan handicap min 1,5 bola. Terus untuk di over undernya ada di over 3. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Al Ahli kan Wak ya, dengan skor 3-1.
Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan, masih sama datang dari Saudi Pro League yang pertemuan antara Al Nassr versus Al Ittihad. Ini baru big matchnya Wak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Al Nassr Wak ya, mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya kan. Dan secara mengejutkan ya kan, waktu di semifinal Champions League Asia ya kan, Al Nassr dikalahkan sama Kawasaki Frontale ya kan Wak ya. Waduh, di luar dugaan kali itu ya kan. Padahal waktu itu pasarannya Al Nassr ngepur 1,5 ya kan, tapi apalah daya ya kan, malah kalah pula ya kan, terlibat lah ya kan. Sementara Al Ittihad di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Ini pun entah ada apa ya kan, bisanya kalah sama Al Fateh kan. Padahal di musim ini Al Ittihad lagi gacor-gacornya ya kan. Untuk itu ada kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu masih lebih didominasi ya kan sama Al Ittihad ya kan. Karena berhasil memenangkan 3 kali sementara Al Nassr memenangkan 2 kali. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Al Nassr. Di 5 pertandingan kandangnya cukup oke lah ya kan Wak ya, dimana mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Al Ittihad mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-30 Saudi Pro League. Jadi di klasemen sementara gengnya Al Ittihad itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 68 poin. Sementara Al Nassr berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 60 poin Wak ya. Untuk mau juara udah berat lah ya kan. Pertahankan aja itu di peringkat 3 biar musim depan bisa main lagi di Champions League Asia ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Al Ittihad Wak ya. Soalnya Al Ittihad ya pastilah ngejar juara ya kan. Poinnya sama Al Hilal tadi cuman selisih 4 atau 6 poin Wak ya, lupa pula aku ya kan. Pokoknya gitulah ya kan, Al Ittihad pasti ngejar poin atau memaksimalkan semua match yang tersisa ya kan. Terus untuk di handicapnya menahan 1/4 bola. Untuk di over undernya ada di over 3,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Al Ittihad dengan skor 2-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu lah pastinya ini ya kan. Datang dari UEFA Champions League ya Wak, yang pertemuan antara PSG versus Arsenal leg kedua ya kan Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari PSG Wak ya, mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Inilah namanya sistem tanam tua ya Wak ya. Di awal musim digas-gasnya semua ya kan, sampai poinnya selisih jauh kali dan dipastikan dia juara ya kan. Dan sisanya itu ya tinggal jual-jual match aja ya kan Wak ya. Udah 2 match terakhir di Ligue 1 atau Liga 1 Prancis, PSG itu kalah terus ya kan. Kalah sama Nice, terus yang terakhir kali kalah sama Strasbourg ya. Kalau secara di atas kertas itu sebenarnya nggak mungkin ya kan. Tapi karena match fixing, jual match ya udahlah. Sementara di Arsenal di 5 pertandingan terakhirnya Wak ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan Wak ya. Dan di match terakhir Wak ya, itu udah ditumbalkan ini kan. Main di kandang sendiri bisa kalah lawan Bournemouth ya kan. Artinya apa ya, mempersiapkan untuk leg kedua inilah pastinya ya kan. Simpan-simpan pemain inti ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim Wak ya, sudah sering juga ketemu ya kan. Dan rata-rata itu ketemunya di Champions League ya kan. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu berhasil dimenangkan Arsenal 2 kali, dimenangkan PSG 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Jadi sebelum kemarin Arsenal kalah ya di leg pertama, itu Arsenal asli nggak pernah terkalahkan sama PSG untuk 5 pertemuan terakhirnya Wak ya. Tapi ya harus ternodai ya kan gara-gara leg pertama kemarin. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari PSG. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara di Arsenal di 5 pertandingan tandangnya gak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya kan. Untuk mendukung Arsenal kayaknya ya bakal merujuk dari 5 pertandingan tandang terakhir ini Wak ya. Semoga Arsenal bisa comeback ya kan. Asal jangan dibantai aja lah Wak ya. Soalnya PSG musim ini juga lagi seram-seramnya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih feeling ke PSG Wak ya, melihat dari permainan leg pertama kemarin ya kan. Memang Arsenal melawan tapi digempur terus ya kan. Apalagi ini mainnya di kandang PSG ya kan. Pasti ya setiap tim yang main di kandang sendiri itu mentalitasnya naik ya kan. Jadi aku di sini lebih ambil ke PSG Wak ya. Terus di handicapnya ada di minus setengah bola. Untuk di over undernya ada di over 3.
Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan PSG dengan skor 3-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa pulih hijau, biar kita bisa JP masa lagi pastinya kan. Untuk bursa yang dikirim dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi ya kan, sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Bursanya itu selalu berubah-ubah aja ya kan, Pak ya. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadikan yang kubahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% Wak ya. Karena ini cuma prediksi, namanya prediksi, nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian, kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap, semua ku share di grup WhatsApp oke ya. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp ya kan. Untuk join yang gak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi kita bisa saling diskusi ya kan, terus bill 1 harian ya kan, ku share semua itu di grup WhatsApp ya kan, dan itu free, gratis ya Pak ya. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain, ada Facebook, Instagram, Telegram ya kan. Kalau kalian suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram, karena setiap hari aku ngasih free tips single bed tuh di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang mungkin jualan dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini, jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.